Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita rahmat serta kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dan belajar bersama mengenai biologi dengan materi yang baru tentunya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan doa bersama. Memimpin doa kita hari ini itu ya, yang bisa nyanyi silakan dipimpin teman-temannya ya. Doa dimulai. Selesai. Baik, saya ibu akan mengaksen. Jadi sembari ibu mengaksen, kalian silakan persiapkan alat tulis menulisnya ya, dan dengarkan namanya baik-baik. Abista Nabila Hadir, Nursia. Bu. Ini ya. Atira. Hadir, Bu. Patrick. Hadir, Bu. Aisyah. Ya. Nurajina Rizal. Mana dia? Kematian ya kalian. Kita Helia. Hadir, Ibu. Ketika masuk ke materi, Ibu ingin bersih kembali ingatan kalian mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Apa ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Ya, sistem ekspresi pada manusia. Nah, apakah ada dari anak-anak sekalian yang masih ingat organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem ekspresi? Ya, saya silakan. Ya, hati, ginjal, ya lagi, ya apa tuh? Kulit dan paru-paru. Oke, lengkap ya. Nah, pertanyaan ibu yang kedua itu kita kemarin juga mempelajari mengenai 3 tahapan dalam pembentukan urin. Ada yang bisa menjelaskan ke ibu? Menjelaskan singkat mengenai 3 proses ini? Ayo, Bu. Ya. Wahyudi silakan. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Bagus sekali ya, kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Jadi Ibu harap tetap bisa kalian ingat dan simpan dalam memori jangka panjang kalian. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai bahaya iman dan jarak. Baik ya anak-anak, kita dalam papan tulis. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai bahaya psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, materi ini Ibu rasa sudah sangat tidak asing bagi kalian semua karena sudah kalian pelajari sebelumnya sewaktu di SMP. Nah, apakah ada di antara anak-anak sekalian yang masih ingat pengertian dari psikotropika itu? Ya, percaya? Ya, sudah berbahaya, zat kimia, obat-obatan. Ya, yang menambahkan? Ya, Wahyudi? Ya, sintesis, alami, tumbuh-tumbuhan. Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan dari temannya? Oh ya, sudah tidak ada ya. Seperti yang dikatakan temannya tadi, psikotropika itu merupakan zat kimia, obat-obatan, sintesis, ataupun alami. Jadi secara umum, psikotropika itu merupakan zat kimia atau obat-obatan yang bersifat psikoaktif yang dapat mempengaruhi otak, kesadaran, halusinasi, dan menurunkan sistem kerja sistem regulasi pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui penayangan video, kalian bisa menafsirkan apa saja penggolongan dari zat psikotropika dan efek apa saja yang akan ditimbulkan. Kemudian yang kedua, melalui penayangan video, kalian bisa mengetahui dan bisa menguraikan bagaimana efek dari psikotropika mempengaruhi sistem regulasi pada manusia. Dan kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, kalian bisa menyimpulkan apa saja efek dari
ini terhadap diri, masyarakat, maupun lingkungan. Jadi, metode yang akan Ibu pakai hari ini adalah anak-anakku sekalian, Ibu akan bagi ke dalam 5 kelompok. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan berdiskusi untuk mengetahui apa saja bahaya dari psikotropika ini. Jadi zat psikotropika ini selain berbahaya ketika dikonsumsi juga merupakan barang ilegal yang bisa menyebabkan penggunanya itu dipenjara. Jadi setelah mempelajari materi ini, semoga kalian bisa mengetahui efek negatif yang ditimbulkan. Sebelum masuk materi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya. Baik. Kelompok 1 itu ada Noviana, Ana Safitrisha, Agista Nabila Nur Syifa, dan Andi Muhammad Rizal. Ya, kelompok 2 itu ada Nur Agni, Rizko Awali Aziz, Atira, dan Arsyad. Kelompok 1 di sebelah kirinya Ibu, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di samping kiri. Oke, sudah. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan tayangan video. Itu videonya nanti akan menampilkan apa saja efek yang ditimbulkan oleh psikotropika, penggolongannya secara mendetail. Jadi, anak-anak sekalian, silakan kalian catat poin-poin pentingnya, ya. Psikotropika tersebut ya sobat ya. Dan berikut adalah tentang penggolongan daripada obat psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 97 tentang psikotropika. Yang pertama tentang pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang diizinkan digunakan untuk pengobatan adalah psikotropika golongan 2, golongan 3, dan golongan 4, di mana golongan 1 hanya digunakan untuk riset dan penelitian. Yang kedua tentang psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan yang dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin, dexamfetamin, dan lain-lain. Dan dalam hal ini merupakan pilihan terakhir untuk pengobatan tentunya sobat. Yang ketiga tentang psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada amobarbital, ada pentobarbital, ada siklobarbital, dan lain-lain. Dan dalam hal ini sudah cukup luas untuk digunakan sebagai terapi. Yang terakhir adalah golongan psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan sangat luas digunakan sebagai terapi dan juga untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti alprazolam, ada nitrazepam, diazepam, dan lain sebagainya. Oke sobat sains, itu adalah tentang psikotropika dan 4 golongan psikotropika itu sendiri. Baik, itu tadi penayangan video mengenai bahaya psikotropika dan penggolongannya. Jadi berdasarkan penggolongannya, psikotropika terbagi menjadi 4, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1 akan memberikan efek yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Efek 2 akan memberikan sindrom yang cukup sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga akan membuat ketergantungan atau dalam kata sedang. Kemudian yang keempat itu dengan efek yang ringan, tetapi masih dalam taraf juga berbahaya apabila berlebihan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, jadi psikotropika dan narkotika itu hampir dikatakan sama, tetapi pada dasarnya itu berbeda. Psikotropika itu merupakan zat atau obat kimia yang diperoleh secara sintesis ataupun alami, tetapi dia menyebabkan perubahan perilaku maupun mental. Sedangkan narkoba itu berupa zat kimia atau obat-obatan dari sintesis ataupun alami yang dapat menyebabkan perubahan pada sistem kesadaran otak maupun sistem saraf pusat. Seseorang yang mengkonsumsi
mengkonsumsi narkoba akan menyebabkan dia tidak merasakan nyeri dan tidak merasakan apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya. Apa masih ada pertanyaan? Jadi, contoh bahan narkoba itu misalnya kokain, ganja, opium, dan pada psikotropika misalnya amfetamin, sabu-sabu, maupun benzo. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke video kedua ya. Yaitu akan menjelaskan mengenai beberapa penyakit atau gangguan pada sistem regulasi yang disebabkan oleh psikotropika. Nah, sebelum menonton video, aku menjelaskan secara ringkas apa itu sistem regulasi. Sistem regulasi adalah serangkaian proses yang terjadi pada tubuh untuk mengatur keseimbangan metabolisme agar organisme atau makhluk hidup bisa bertahan hidup. Sistem regulasi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sistem saraf, sistem hormon, dan sistem penginderaan. Silakan kalian saksikan videonya dan catat poin-poin penting. Baik, ada yang bisa mengemukakan atau berkomentar mengenai penyakit yang telah kalian simak di video tadi? Silahkan. Amnesia, Parkinson, mati rasa, gangguan pada peredaran darah, sistem otot maupun hal lainnya yang pastinya akan menyebabkan kerusakan pada diri manusia dan membahayakan untuk lingkungan dan masyarakat tentunya. Sangat parah, di mana setelah terjadinya stimulan ini, neurotransmitter dopamin akan menyebabkan adanya motivasi kesenangan yang berlangsung secara terus-menerus pada manusia yang dirasakan, sehingga akan menyebabkan kecanduan dan ingin terus-menerus. Nah, halusinogen akan menyebabkan dia mengkonsumsi akan berhalusinasi yang tidak atau tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang pada umumnya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas, kalian akan belajar LKPD, di mana kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian, ya. Ini untuk kelompok 1, nah, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dibuka LKPD-nya di halaman 15. Ya, oke, di sini ya, halaman 15. Di sini sudah ada bahan bacaan mengenai bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi psikotropika bagi orang-orang mengkonsumsinya dengan beberapa efek samping yang telah dijelaskan secara jelas di sini. Jadi, kalian silakan membaca LKPD-nya dari halaman 15 sampai 17. Kemudian kalian silakan membuat kesimpulan dan dipelajari secara lebih lanjut dengan teman kelompoknya, ya. Karena nanti ibu akan meminta salah satu dari setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan ibu akan pilih secara acak ya. Jadi semuanya harus belajar. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, langsung ya. Baik, itu tadi presentasi dari setiap kelompok. Yang ingin bertanya silahkan diacungkan tangannya ya. Jadi kalian sudah bisa mengumpulkan dengan sangat baik apa saja bahaya yang ditimbulkan dengan narkotika dan
berhalusinasi dan menghayal. Kemudian dari efek sosial menjadi lebih tertutup, tidak bergaul, antisosial, dan tentunya akan merusak masa depan dan menjadi beban bagi keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan dengan mengkonsumsi psikotropika pada dasarnya itu baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila sesuai dengan anjuran dan resep dari dokter. Tetapi apabila tidak sesuai, maka selain bisa menyebabkan sakau atau kecanduan yang sangat tinggi atau reaktif, itu juga bisa menyebabkan sampai ke fase kematian. Apabila dari penggunaan zat psikotropika yang bisa mengganggu untuk masa depan kalian semua adalah harus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik, rajin beribadah, dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Kemudian yang kedua, harus menambahkan wawasan, rajin membaca, dan mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh psikotropika, menjaga lingkungan, pergaulan, dan teman-teman. Kita tinggal di sini. Jadi sebelum itu, siapa yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Andi Firman, silakan. Ya, bagus sekali ya. Sangat jelas materinya sudah lengkap. Ada yang ingin menambahkan? Oh, Miftahul Heri